Uh, saya sudah share screen apa yang mau kita tekankan di sini. Sudah nampak atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Jadi, saya selalu terpukau dengan bagaimana Bu Yuni menyampaikan materi. Jadi, sudah berulang kali materi ini saya dengar dari beliau dan saya selalu terpukau bagaimana beliau menyampaikan materi dengan enaknya. Beliau sangat memancing kita bagaimana seorang matematikawan itu melakukan riset. Jadi saya dulunya hanya belajar aljabar dengan menghafal aksioma. Awalnya hanya menghafal aksioma. Oh, ada grup. Grup itu berarti harus satu untuk setiap G1, G2, G1 start G2 harus di dalam G2. Hanya itu tanpa feel. Jadi seperti kita membaca Quran, kalau kita baca Quran hanya baca alif lam mim dzalika tanpa memaknainya, rasanya rohnya kurang dapat. Jadi Bu Yuni yang menarik saya ke sini. Jadi awalnya saat S1 dulu, saya pertama kali mendengar Bu Yuni mengajar itu rasanya sangat terpukau. Atau adik-adik semua juga jadi tahu bahwa bagaimana seorang matematikawan itu melakukan riset. Jadi nggak cuma hanya belajar teori modulnya saja, nggak cuma hafal aksiomanya saja, tapi juga memaknai kalau misalkan nggak berlaku, oh ya udah tinggalin aja, sudah selesai, berarti risetnya nggak bisa dilanjutin lagi. Tapi kita harus mencari hal yang malah justru kalau nggak berlaku itu malah harus bahagia harusnya seorang matematikawan, karena kita masih bisa mencari syarat gimana supaya berlaku atau mendefinisikan definisi baru. Nanti kita akan sama-sama belajar untuk menekankan hal itu. Tapi saya mengikuti slide yang ada di apa namanya di slide yang Bu Yuni sudah jelaskan. Jadi awalnya tadi kita sudah punya vektor matriks berukur R cross R cross R yang tadinya kita punya vektor kolom, kemudian kita ganti kecuali hanya posisinya saja yang dirubah, itu sudah punya hasil yang berbeda loh. Hasilnya padahal 1, 2, 3, 1, 2, 3 lagi. Dan sepertinya kayaknya sama memang, cuman kok ada hasil yang aneh kalau kita kalikan seperti yang tadi dilakukan pada matriks berukuran 3 kali 3 atas bilangan real. Ternyata kalau kita kalikan dengan vektor baris, hasilnya dalam modul kita tadi punya 3 modal. Yang pertama 3 modal itu adalah harus punya grup abelian. Sudah ada grup abeliannya, R3 tadi, R3 baris yang ditulis dalam vektor baris. Yang kedua, ada matriksnya. Matriksnya sama-sama matriks 3 kali 3. Kemudian yang ketiga ada definisi, ada pergandaan skalar yang mengikat 2 syarat sebelumnya. Sama definisinya, cuman kok hasilnya nggak bisa. Coba lakukan hal yang lain. Kita lakukan hal lain dengan mendefinisikan dibalik saja sedikit, itu kita akan mendapatkan hasil yang istimewa dari vektor baris ini, vektor baris dan vektor kolom. Jadi kalau saya sebut vektor baris, berarti yang saya maksud adalah R3B berukur R3 RB cross RB, R cross B cross B dalam ditulis dalam vektor berukuran 1 kali 3 ini. Dan ternyata kalau kita mendefinisikan operasi pergantian skalar bagian ini sebenarnya bisa kita nyatakan hasil kali Cartesian juga kadang bisa disebut koma, terus di maps tuh ke bawah, dibawa ke R3B atau bisa dikulikan A kalikan V bisa juga. Jadi itu sama dengan V kali A. Kita tulis seperti ini, ternyata hasilnya itu kok jadi enak. Alhamdulillah, biasanya seorang matematikawan langsung lega. Jadi enak, jadi ada hasil lain nih di sini. Nah, setelah itu dari hasil ini, dari pergandaan skalar yang kita definisikan dengan cara membalik seperti ini, tadi Bu ini mengatakan enaknya itu kan harus dalam matematika kan harus ditulis. Kalau kita nulis kayaknya enak, nggak mungkin kan nggak di buku ditulis gitu atau dikasihkan laporan ke dosen harusnya itu. Enaknya itu kalau suatu fungsi atau pergandaan skalar
operasi biner itu dikatakan dia enak itu kalau dia tertutup dan well defined. Saya maknanya kalau tertutupnya kita ngafalinnya untuk setiap V1, V2, V1 star V2 ada di dalam V lagi, misalnya atau di dalam himpunan itu lagi, terkadang itu lupa. Jadi saya lebih senang kalau misalkan memancing teman-teman untuk mengatakan tertutupnya itu adalah dengan maknanya. Jadi makna tertutupnya adalah hasil operasinya kalau dioperasikan, hasil operasi kedua elemen himpunan tersebut kalau dioperasikan termuat dalam himpunan itu. Jadi maknanya dulu yang kita lihat. Jadi makna tertutup itu adalah kalau kita mengoperasikan dua elemen di satu himpunan yang bagian yang pertama, yang M3-nya dengan R3B, hasilnya termuat di dalam R3B lagi, sesuai dengan makna operasi biner atau fungsi, pergandaan skalar tadi yang dianggap sebagai fungsi dari M3R cross RB3 ke RB3 lagi. Kemudian setelahnya, well-defined. Well-defined diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Well defined, bagaimana cara memaknainya? Jadi well defined dimaknai dengan makna bahwa dia selain harus termuat di dalam himpunan itu kembali atau termuat dalam himpunan kodomainnya kalau dia dipandang sebagai fungsi, hasilnya harus tunggal atau tidak ada hasil lain selain dia kalau elemen yang kita menuliskannya, bagaimana cara menuliskannya dengan baik supaya nanti tulisan kita, biasanya kalau matematikawan setelah beliau berpikir ada celah riset, kemudian oke, saya bisa membuktikan sepertinya kalau dibayang-bayangkan, oh bisa dibuktikan ini. Setelah berikutnya adalah tugasnya adalah menuliskannya agar orang lain mau menerimanya atau bisa membacanya dengan baik. Terutama kalau misalkan kita berbicara dengan orang yang di luar yang lain, kan misalkan itu harus jelas kadang kan karena kita nggak selalu ketemu sama sesama yang belajar aljabar saja atau sesama yang belajar teori modul saja atau yang belajar struktur aljabar saja. Makna well defined-nya di sini tadi Bu Yuni sudah mengatakan bahwa kita menggunakan operasi perkalian matriksnya atau aljabar matriksnya atau aljabar vektornya. Sudah tahu A-nya berukuran 3 kali 3, V-nya berukuran 1 kali 3 dengan memanfaatkan operasi perkalian pergandaan skalar yang didefinisikan A kali V dan di mana sama dengan V kalikan A akan menghasilkan juga matriks yang berukuran 1 kali 3 dan dia termuat di dalam R3B. Saya menuliskannya salah sepertinya. Kemudian well define-nya seperti apa? Tadi tunggal, mengatakannya tunggal. Kalau kemarin Bu Fitri ini kalau nggak saya seperti membalik definisi injektifnya. Oke, ya memang seperti itu. Tapi kalau kita memaknai tunggal, hasil operasinya tunggal, biasanya matematikawan menuliskannya jika mengambil dua elemen di masing-masing himpunan tersebut sama, hasil operasinya juga akan sama. Jadi kalau V1-nya sama dengan V2 dan A1-nya sama dengan A2, maka akan selalu dihasilkan A1.V1 harus sama dengan A2.V2. Atau nanti kalau A1.V1-nya sudah dikembalikan ke definisi pergandaan skalarnya, berarti V1A1 sama dengan V2A2. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya, saya lanjutkan. Sifat yang Bu Yuni katakan, sifat yang menarik yang Bu Yuni katakan bahwa setiap ring komutatif dengan elemen satuan adalah R modul. Yang nantinya akan membawa sifat-sifat yang ada di ring dibawa ke dalam modul. Jadi kalau nanti di ring ada ring apa, misalkan jenis apa, terus nanti di modul juga tiba-tiba ada jenis modul yang namanya sama seperti yang ada di modul yang ada di ring. Misalkan ada ada ring bersih, oke. Di modul juga ada modul bersih. Di ring ada ring jenis apa lain, di modul juga ada modul lain. Dari mana
mereka matematikawan mereka sudah punya kunci bahwa setiap ring komutatif dengan elemen satuan itu merupakan modul atas R. Jadi, kenapa seperti itu? Syarat untuk menjadi modul, kita ingat lagi, harus punya 3 modal. 3 modal itu apa? Yang pertama, kalau dia ring kan sudah pasti terhadap operasi penjumlahannya sudah pasti grup abelian. Oke, syarat pertama dipenuhi. Terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Yang itu. Kemudian operasi perkaliannya seperti apa? Tadi sudah ada yang menjawab. Operasi pergandaan di skalarnya seperti apa? Ya operasi perkalian diri itu kan punya R cross R dibawa ke R lagi. Ya sudah pasti sudah ada operasi perkaliannya. Bagaimana dengan aksiomanya? Kalau tadi Bu ini mengatakan dia harus mengikat 3 komponen utama yang sudah dipunyai atau 3 modal utama yang dipunyai, aksioma tersebut kalau kita coba kita bayangkan aksiomanya kan hanya seputar ringnya 2 elemen dikalikan dengan 1 elemen di M, kemudian elemen satuan di aksioma yang keempat, yang aksioma yang kedua hanya mengalihkan antara elemen R bahkan di situ. Di sini maka aksioma yang mengikat ketiganya diperoleh dengan mengambil sifat distributif kiri, distributif kanan, sifat komutatifnya untuk aksioma yang ketiga di modulnya. Saya mengatakan modulnya ya, nggak modul kiri dan modul kanan, karena jadi nanti dikalikan R1 dikalikan M1. Dan sifat yang terakhir atau aksioma yang terakhir dipenuhi dari sifat ring dengan elemen satuan di R. Jadi nanti setelah ini kita akan punya banyak sekali contoh modul karena Bu Yuni sudah sangat cantik sekali menjelaskannya bahwa nggak terpaku hanya dari Z aja loh, hanya dari bilangan real saja loh, atau Q saja loh. Pasti kita punya modul, minimal modul atas dirinya sendiri. Kalau ringnya ring dengan elemen satuan dan ringnya merupakan ring komutatif. Kalau ringnya nggak ring komutatif bagaimana? Misalkan ada yang bertanya seperti itu. Kita masih punya modul yang satunya lagi. Apa jenis modul? Ada 2 jenis modul tadi yang dikatakan Bu Yuni, kita masih punya itu. Ada modul kiri dan ada modul kanan yang masih bisa kita manfaatkan lagi. Jadi dalam riset matematika itu saya sudah dibekali oleh Bu Yuni bahwa Niken dalam riset matematika itu nggak cuma kalau saya ingat dulu waktu saya masih kecil sekitar mungkin tahun 90-an waktu saya masih SD gitu, waktu saat lebaran ketemu saudara-saudara pasti yang ditanyain perkalianmu sudah sampai perkalian berapa? Sudah perkalian 9 belum? Kalau udah perkalian 9 rasanya udah hebat banget rasanya. Jadi dulu Jogja, bayangan saya matematika yang ngitung dan ngitung saja, tapi ternyata matematika itu enggak cuma sekedar ngitung, lebih asik daripada ngitung. Ada proses pembuktikan, ada proses abstraksi, ada proses generalisasi, ada proses karakterisasi. Jadi macam-macam sekali riset yang ada dalam matematika. Semoga setelah teman-teman ikut kuliah ini, kita sama-sama bisa semakin banyak menghasilkan riset-riset baru. 2, 3, 4 atau 1 kalau saya lebih enak memaknainya, gak cuma hanya menghafalkan aksiomanya saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan banyak riset setelah dapat bekal dari kuliah ini. Saya lanjutkan kembali. Jadi selain tadi ada ring yang merupakan modul atas dirinya sendiri, ada ruang vektor V sebagai modul atas ring polinomial Fx. Kalau kita punya ruang vektor V atas lapangan F dan ring polinomial Fx. Dari lapangan F awalnya, kita bentuk dulu ring polinomial Fx. Kenapa nggak disebut lapangan polinomial? Ada nggak yang bisa menjawab saya? Kenapa nggak bisa kita sebut? Kok nggak dari lapangan kok nggak bisa dikonstruksikan lapangan polinomial Fx?
Nanti kalau misalkan apa namanya terus siap, nanti saya yang akan menunjuk teman-teman. Saya minta tolong sama teman-teman. Saya ada beberapa orang yang kenal di sini, nanti saya akan tanyakan kembali. Jadi di sini apa namanya? Coba teman-teman pikirkan sendiri. Saya nggak akan menjawab kenapa nggak disebut lapangan polinomial. Kita punya ring polinomial fx dan ring polinomial fx ini komutatif karena f-nya polinomial, bisa dikatakan sebagai suatu elemen dari fx. Kemudian di sini kita butuh satu bantuan saja, cukup satu saja. Ada transformasi linear T dari V ke V, kemudian dari bantuan satu transformasi linear, kita bisa mendefinisikan satu pergandaan skalar antara V dan Fx. Jadi kalau di buku terkadang ada yang kiri itu nulis ringnya di sebelah kiri. Kalau dia modul kanan, nulis ringnya sebelah kanan. Jadi V cross Fx dibawa ke V. Dan kalau modul kiri, Fx cross V dibawa ke V. Jadi masalah kiri kanannya itu, kalau di sini tidak sensitif ya, karena ring polinomial itu ring komutatif. Tapi ada beberapa buku menuliskannya kiri dan kanannya dibedakan dengan cara seperti itu. Tapi itu bukunya mau mengatakannya seperti apa. Tapi maknanya pergandaan skalarnya saja yang dikunci dulu. Definisi pergandaan skalarnya saja yang dikunci. Jadi dengan mendefinisikan Px dikalikan V, karena kita harus punya satu elemen di sini, satu elemen di sini, Px dikalikan V, hasilnya harus ada di dalam V lagi. Untuk setiap Px di dalam Fx dan untuk setiap V di dalam V. Jadi untuk setiap elemen yang manapun di dalam Fx dan di dalam V, hasil perkaliannya harus di dalam V. T-nya dibutuhkan di sini. Untuk satu transformasi linear, kita bisa bentuk satu modul V atas endomorfisme FV. Jadi nanti ini apa namanya, untuk satu T T-nya diganti akan dapat lagi yang lainnya. T-nya diganti akan dapat lagi yang lainnya. Jadi ini saya salah ya, operasi pergandaan skalar V dengan Fx ya, sorry, operasi pergandaan skalar V dengan Fx. Nah, untuk satu T itu kita punya satu modul V atas ring polinomial Fx. Untuk satu T yang lainnya, T2 dan seterusnya, T3, T4, T5 akan banyak sekali menghasilkan modul-modul baru, contoh-contoh modul baru. Jadi nanti kalau ditanyakan contoh modul apa, satu sifat terkepegang sama kita, teringat sama kita, akan banyak sekali menghasilkan contoh yang bisa kita berikan. Tadi untuk ini saja kita harus berhati-hati. Jadi nggak cuma hanya bisa mendefinisikan operasi pergandaan skalarnya saja dikira-kira, oh kayaknya ada loh operasi pergandaan skalar, mungkin seperti ini, misalkan kita sudah tahu seperti ini. Tapi untuk menjelaskan ke orang lain atau menulis di lembar jawaban ujian kalian atau menuliskan di misalkan di skripsi atau tesis, itu harus dituliskan dengan cara atau runutan cerita yang baik, yang enak dibaca. Karena dalam posisi yang enak membacanya, senang membacanya. Pada saat kita menulis skripsi dan menulis tesis pun, dosen yang menguji nggak cuma hanya dari aljabar saja, nggak cuma yang hanya mengerti modul saja, karena sangat mungkin ada dosen dari bidang lain yang akan menguji Anda. Jadi harus menuliskannya dengan baik. Kalau cuma cerita antara kita saja di sini, oh kayak gitu Bu, oke iya. Tapi ada runutan ceritanya, bagaimana operasi pergandaan skalarnya tertutup dan well defined. Tadi kita punya bahwa Px dikalikan V
itu didefinisikan dengan bantuan T. Jadi didefinisikan menjadi PT dikalikan V. Bagaimana memaknai PT-nya? Tadi Bu Yuni sudah menjelaskan sudah memberikan pengantar contohnya, malah ya sudah memberikan contohnya. Jadi di sini saya mengulangi bagaimana membuat atau mendefinisikan PT-nya. Oke Bu, X-nya diganti sama T saja, itu sudah selesai. A0, A1T, A2T kuadrat, sampai dengan T pangkat N, kalau PX-nya berderajat N. Kemudian, pertanyaan berikutnya, bagaimana memaknai T pangkat N-nya? Memaknai T pangkat N-nya seperti apa? Terus, 1 T dikenakan terhadap V, hasilnya ada di V lagi. Memaknai T kuadratnya seperti apa? Memaknai T pangkat 3-nya seperti apa? Atau secara umum memaknai T pangkat N-nya seperti apa? Nanti kita gunakan komposisi fungsi. Jadi komposisi T, dan seterusnya. Jadi di sini kita akan punya bahwa karena tadi T-nya ada komposisi fungsinya akan well defined dan tertutup. Bisa kita lakukan ya, kecuali kalau misalkan nanti hasil dan sifatnya ini kenapa dipilih endomorfisme? Kenapa kok enggak yang lainnya? Yaitu karena sifat ketertutupan dan well defined-nya juga nanti aksioma yang mengikat antara ketiga hal yang sudah kita punya sebelumnya akan merusak nanti kalau misalkan enggak endomorfisme. Sama dengan PT dikalikan V, sama dengan A0 tambah A1T tambah A2T kuadrat tambah ANT pangkat N dikalikan V. Akan sama dengan sigma I sama dengan 0, AIT I kalikan V. TI ini adalah komposisi T sampai dengan indeks I. Atau sampai yang nanti yang 2K, 3K, 4K, 4 kali K, 5 kali K, 6 faktor K, 7 faktor K, dan seterusnya. Ini ada di dalam V, karena dia merupakan transformasi linier dari V ke V. Karena V-nya adalah ruang vektor, maka AI pun ada di dalam V. Karena dia juga merupakan ruang vektor, jumlahan dua elemen dalam ruang vektor, hasilnya akan termuat di dalam ruang vektor tersebut lagi. Jadi, kalau begitu, PX dikalikan V ini akan tertutup. Define-nya bagaimana? Gunakan transformasi linearnya. Hasil dari fungsi, kalau misalkan hasil dari pemetaan suatu fungsi, hasilnya kan sudah pasti dia well defined ya. Transformasi linear itu kan fungsi, kemudian sudah pasti hasilnya tunggal, nggak mungkin ada yang lain. Kemudian gunakan operasi pergandaan skalar di ruang vektornya. AI dikalikan V itu hasilnya well defined. Jadi dengan menggunakan sifat transformasi, sifat operasi perkalian skalar antara V dengan AI, maka akan diperoleh operasi pergantian skalar yang didefinisikan di atas itu bersifat tertutup dan well defined. Untuk aksiomanya ini memang nampaknya susah, memang nampaknya kelihatannya lebih rumit dibandingkan yang 3 tadi. Tapi asal kita sabar, transformasi linear dan juga sifat-sifat pada ruang vektor yang kita manfaatkan, ini akan mudah untuk dikerjakan. Jadi malah justru yang penting itu malah yang di depan tadi itu, modal-modal tadi itu. Ini juga penting, namun bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan asal kita sabar melakukannya atau melakukan perhitungannya, nggak perlu dirisaukan, sudah kepegang operasi tertutup. Ini bisa kita buktikan pelan-pelan sifat yang ini. Saya nggak buktikan yang di sini. Jadi nanti kesimpulannya bahwa setiap ruang vektor V atas lapangan F
Dan suatu transformasi linear tertentu T, jadi T-nya itu bisa T yang manapun, asal dia transformasi linear, maka V dapat dipandang sebagai modul atas ring polinomial Fx. Jadi sekarang, tadi sudah punya bahwa ruang vektor akan menghasilkan, selain dia merupakan modul atas lapangan R tentu saja, karena modul adalah generalisasi dari sebuah ruang vektor, kita juga punya bahwa V, ruang vektor V yang tadi kita punya, itu merupakan modul atas ring polinomial yang koefisiennya merupakan elemen dari lapangan-lapangannya. Jadi proses ini kita katakan bahwa ini merupakan struktur aljabar dari struktur aljabar yang sudah kita ketahui sebelumnya. Dan ini sangat mengasihkan dan banyak sekali riset yang dihasilkan dari sini. Tadi contoh yang ini tadi, kalau misalkan kita mau membahas, mungkin teman-teman sudah bisa memahami ya bagaimana tadi melihat sulitnya menentukan T pangkat N untuk kasus-kasus T3-nya yang tertentu di modul. Ini saya ulas dengan mengambil contoh yang gampang sekali. Cuma PX-nya adalah 2X kuadrat tambah 1. Kita aplikasikan operasi perkalian skalarnya, untuk PX-nya adalah 2X kuadrat tambah 1. Belum lagi nanti kalau yang 2X pangkat 5 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 1 tambah X pangkat tambah X tambah 1 dan seterusnya, atau X-nya bahkan diperluas menjadi yang pangkatnya lebih tinggi daripada itu akan hasilnya akan menghasilkan, saya perlihatkan bagaimana proses penghitungannya. Yang lainnya hanya dilakukan dengan sabar, butuh sabar saja itu. Di sini PX-nya kan tadi 2X kuadrat tambah 1. Sementara definisi perkaliannya adalah PT pangkat 3 dikalikan V. T pangkat 3 dikalikan V akan menjadi PT 3 akan menjadi PT 3 kuadrat ditambah 1. Ini 1 dikalikan V biasa. Jadi di sini T kuadrat V akan sama dengan T pangkat 3, komposisi T pangkat 3 dikalikan V. Ini jangan lupa ada koefisiennya di sini. Kemudian ini kerjakan duluan. Hasil pengerjaan yang pertama dengan definisi transformasi linearnya hasilnya adalah ini. Ditambah dengan V. Kemudian ini V-nya kita ambil, kita masukkan ini, X1 komposisikan lagi, hasilnya yang ini kurungnya kebanyakan ya. Jadi ini yang V yang sendirian tadi, dijumlahkan, hasilnya ada di dalam R pangkat 3, tadi sebagai contoh yang Bu Yuni ambil. Untuk contoh, ini hanya sekedar perhitungannya saja dan nggak terlalu susah untuk melakukannya. Kalau belum saya lanjutkan ya. Selain yang tadi, 2 yang tadi, masih ada loh modul-modul yang bisa kita konstruksikan dari modul yang sudah ada, modul yang sudah ada. Jadi modul dari beberapa struktur aljabar. Jadi dari beberapa ring atau yang dari ring yang sudah ada di sini, di ring yang pertama kali ya. Jadi selain R itu adalah modul atas dirinya sendiri, untuk bilangan positif N, Rn sebagai vektor Rn X1, X2, X3, itu adalah bisa kita sebut sebagai modul atas ring R. Selain itu, kalau ring R-nya kita ganti dengan yang manapun, tadi Bu Yuni sudah mengatakan bisa diganti matriks, bisa diganti bilangan bulat, bisa diganti Zn, itu bisa kita lakukan hal yang sama, bahwa ia merupakan R pangkat N merupakan modul atas ring R. Sudah punya modal grup komutatifnya dari sifat ringnya. Karena ring Rn ini, grup Rn terhadap operasi penjumlahan itu mengikuti
operasi penjumlahan yang ada di R, asal posisinya sama gitu ya. Jadi di posisi yang X1 tambah Y1, X2 tambah Y2 itu akan enak sekali melihatnya. Dan mudah, tapi Zn akan menjadi dapat dipandang sebagai modul atas ring Z. Dan juga untuk yang lainnya. Sama halnya, kalau kita menambahkan lagi, membawa-bawa sifat-sifat ring polinomial, kita sudah tahu bahwa untuk R yang manapun, ring yang manapun, kita bisa mengkonstruksikan ring polinomial Rx, di mana kan sifat yang pertama, kita bisa punya ZRx, atau jangan Z dulu, secara umum saja ya, langsung saya secara umum. Rx pangkat N itu akan menjadi modul atas Rx, atas Rx-nya sebagai modal kita, dijadikan Rxn, himpunan n tuple, atau bisa juga vektor, atau vektor ya, vektor juga bisa. Jadi Zx cross Zx hasil kali kartesian juga bisa dikatakan seperti itu. Jadi contohnya jadi enak sekali, jadi banyak sekali jadinya. Jadi yang terakhir ini, setiap ruang vektor V atas F merupakan modul atas itu tadi yang sudah sepertinya saya lewati yang ring endomorfisme F ini. Kemudian ini akan kesimpulan ini nggak cuma hanya kesimpulan catatan kita saja, tapi jadinya jadi membawa dampak yang sangat. Jadi awalnya kita punya definisi, kemudian kita punya contoh, setelah itu kita konstruksikan suatu struktur tersebut dari struktur yang sudah ada sebelumnya, dapat contoh lagi banyak sekali. Jadi contohnya, konstruksi modul dari beberapa struktur aljabar ini dapat membuka peluang riset. Seperti yang tadi saya katakan, ayo belajar, ayo simpel saja dengan pertanyaan bahwa, loh, di sana ada seperti tadi ya, Fitriani tadi sudah bagus sekali bahwa dia mengatakan bahwa kok di ring ada di grup ada subgrup normal, ada subgrup dan subgrup normal. Di ideal ada apa namanya, di modul kenapa kok nggak ada submodul, tapi nggak ada submodul yang kayak tadi, yang seperti motivasi untuk memunculkan itu yang kita lihat dulu, bahwa jangan hanya memberikan definisi saja ke orang lain, tapi munculkan motivasinya dulu, biarkan mereka berpikir dulu. Saat kita belajar grup kemarin dengan Bu Fitriani dari zaman dulu SD sudah tahu bilangan bulat ya, 2 tambah 3 itu ya 5 itu ya ada di bilangan bulat lagi. 2 jika kemudian ada elemen satunya 2 itu mau diganti 1000, sejuta, 100, 1 miliar, hasilnya kan akan itu lagi. Bilangan asal dia bilangan bulat. Bahkan di bilangan real juga seperti itu. Hal inilah yang kemudian memunculkan adanya definisi operasi biner. Jadi saya lebih senang atau lebih nyaman kalau dijelaskan dengan memancing motivasi dulu. Jadi keingat dulu. Jadi nanti kalau kita lupa, pada saat tiba-tiba lupa. Tadi saya dengar Merita tadi lupa. Saya lupa Bu tentang, saya sudah banyak membawa ruh ke dalam dirinya. Jadi kalau misalkan kita lupa tentang modul, ingat-ingat lagi sifat yang ada di bilangan bulat misalkan, atau kita lupa tentang ring, kita ingat lagi di bilangan sifat-sifat di bilangan di ring itu seperti apa. Jadi sebenarnya dari SD itu kita sudah belajar tentang grup, tentang operasi biner, tentang lapangan. Cuman nggak terasa. Itu namanya proses abstraksi dari sesuatu hal yang khusus diabstrakkan menjadi. Saya ditanya sama saudara saya pasti tanya,
Tiap hari, Mbok, kamu belajar angka terus apa enggak? Pusing kan belajar angka terus? Aku enggak pernah belajar angka, aku ketemunya enggak ada angka di tempatku. Ya itu karena adanya proses abstraksi, jadi enggak ada. Yang kita belajar kemarin biasanya kan R, X, Y, Z, A, B, C itu. Nah, itu ngingetnya gampangnya gimana? Jadi dengan belajar dari mulai motivasinya belajarnya tuh dari mana? Jadi bisa enak, kita lebih enjoy belajar 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 teori modul. Jadi di sini tadi kita punya R-nya modulnya kan punya tiga modal. Satu harus punya grup abelian, dua harus punya ring dengan elemen satuan. Kemudian kita punya juga operasi pergantian skalar, kemudian aksioma yang mengikatnya, dan matematikawan biasanya main-main kali mengatakan generalisasi dari ruang vektor ke modul. Yang digeneralisasikan apa? Lapangannya menjadi ring. Kalau aksiomanya sama saja, sama sebenarnya sama, tapi ada hal yang menarik yang didapatkan setelah kita melakukan generalisasi. Ada sesuatu hal yang ternyata nggak berlaku, itu yang biasanya seperti itu. Dan bagaimana kita membuatnya supaya dipaksa jadi berlaku, gimana kita tambahkan syarat cukup, terus dan syarat perlu, syarat cukup, bahkan ada syarat perlu, nanti syarat cukup dan syarat perlu. Kemudian hal-hal yang lainnya yang sangat menarik yang bisa kita lakukan. Jadi beberapa matematikawan telah melakukan generalisasi dari modul ini, misalnya dengan cara memperumum kondisi R-nya. R-nya diperumum menjadi R yang tidak mempunyai elemen satuan. Tadi kan modal kita harus mempunyai elemen satuan ya. Aksiomanya harus memenuhi aksioma 4 berarti kalau punya elemen satuan. Ada loh modul yang biasanya kita kenal tadi hari ini dari Bu Yuni. Namanya modul non-unital. Modul non-unital itu nanti kita bisa explore setelah belajar dari sini, bisa kita banyak lagi belajar bahwa modul non-unital itu dengan menghilangkan elemen satuannya, sehingga 1 dikalikan M, ya benar, 1 dikalikan M, itu nggak harus selalu sama dengan M, itu dihapus, dan dampaknya akan luar biasa, banyak sekali. Jadi satu saja aksioma nggak dipenuhi, atau satu hal saja kita hilangkan sifatnya, maka akan menghasilkan riset-riset yang banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jadi belajar aljabarnya nggak hanya cukup tahu tentang definisi modul dan contohnya, tapi mulai belajar bahwa ini bisa dilakukan, bisa menghasilkan peluang riset yang lain. Tadi ada pengenol, ada modul torsi, dan lain-lainnya, itu dari hal-hal yang nggak tadi ada sifat ini ya di sini, R 0 dikalikan R dikalikan M sama dengan 0M. Bagaimana kita membuktikan yang ini? Gampang. Jadi dengan memanfaatkan elemen netral grup R terhadap operasi penjumlahan, R-nya kan ring ya, berarti kan dia grup terhadap operasi penjumlahan, bahkan dia grup abelian. Kemudian dia punya kemudian M-nya juga grup ya terhadap operasi penjumlahan, berarti setiap elemennya punya inverse. Jadi R tambah 0R dikalikan M. Kemudian 0R kalikan M, bisa kan ya saya tulis jadi 0M, orang dia ada di dalam M kan, sementara M-nya juga grup kan, dia berarti punya elemen netral kan, 0M. Bisa, untuk membedakan antara netralnya di M dan R, saya gunakan indeks M dan R. Kemudian dengan menggunakan operasi aksioma yang kedua di modul, 0R tambah 0R dikalikan M akan sama dengan 0R M tambah 0RM. Dari sini kemudian bagaimana? Dengan menggunakan elemen inverse terhadap operasi penjumlahan dari di M-nya, maka kita akan peroleh bahwa nanti satunya seperti kayak dikanselasi, tapi kanselasinya nggak sembarang nyoret ya, itu jadi kan sama ya, bisa dicoret nggak sembarangan gitu kalau kita di sini. Jadi harus punya alasan kenapa bisa dicoret, itu yang 0RM yang sebelah kiri sama kiri yang sama dengan yang satunya itu lagi gunakan negatif 0RM, itu akan menghasilkan bahwa 0RM akan sama dengan 0M.
analog untuk sifat yang R dikalikan 0M. Yang R dikalikan 0M yang dijabarkan adalah 0M tambah 0M. Nanti teman-teman akan menghasilkan hasil yang serupa atau yang mudah. Untuk sifat negatif R dikalikan M sama dengan negatif R dikalikan M, dan R dikalikan negatif M sama dengan negatif R dikalikan M, itu buktinya gimana? Elemen inverse, ada ada R dikali 1 dikalikan min, ada elemen satuan ya, elemen satuan di aksioma modul yang ke ada elemen satuan dan aksioma modul yang ketiga. Oke, aksioma modul yang ketiga. Jadi kan min R kalikan M itu akan sama dengan min 1 dikali bola baliknya itu satu kan elemen satuannya kan R kalikan 1 sama dengan 1 dikalikan R. Itu nanti tinggal balik saja, min satunya bisa keluar atau bisa ke dalam. Di utak-utak sendiri tuh nggak akan sulit menurut pasti bisa. Jadi dengan sifat elemen satuan bahwa 1 dikalikan R sama dengan R dikalikan 1 akan sama dengan R lagi. Kemudian gunakan sifat aksioma modul yang ketiga, nanti bisa keluar negatifnya. Jadi min satunya di M. Min 1 dikalikan RM hasilnya akan sama dengan min RM. Ada lagi tadi, Bu ini mengatakan tentang submodul. Submodul itu apa? Maknanya kalau dimaknai bukan aksioma. Hilangkan dulu masalah teorema 1 sama teorema 2 dulu. Dinetralkan dulu, kemudian maknanya submodul adalah himpunan bagian di M yang tidak kosong yang mempunyai atas ring R. Jadi makna dari submodul adalah himpunan yang lebih kecil atau lebih sama dengan atau di dalam M yang juga merupakan modul atas R. Bagaimana menjaminnya? Ada syarat perlu dan syarat cukupnya. Jadi untuk membutuhkan himpunan S itu merupakan himpunan tak kosong S merupakan submodul dari DM, itu ada dua teorema yang diberikan oleh Bu Yuni. Teorema 1 dengan menggunakan S1 S. Poin keduanya adalah R dikalikan S, operasi perkaliannya juga tertutup di dalam S. Kalau yang nomor 1 gampangnya selisihnya ada di dalam S lagi. Hasil operasi pergandaan skalarnya juga di dalam S lagi. Itu dia akan menyebabkan bahwa S-nya merupakan submodul di M. Kemarin kalau Pak Faisal, saya melihat Pak Faisal pakai struktur ruangnya definisinya adalah kombinasi linearnya ya. Jadi R1 dikalikan S1 tambah R2 harusnya itu ya. Pilih yang mana? Nyamannya yang mana? Terserah mau nyaman yang mana. Mau poin 1, 2 oke, teorema 1 oke, teorema 2 oke. Asal yang pertama jangan melupakan hal yang sepele tapi penting, cukup penting. Jadi kalau misalkan nanti ada himpunan S, diberikan himpunan S. Kemarin saya lihat Pak Iwan sudah melakukan itu di saat beliau tutorial. Saya sempat melihat Pak Iwan di kelas tutorialnya Pak Iwan. Jadi jangan lupa, syarat utamanya adalah himpunan S-nya nggak kosong dulu. Himpunan S-nya tidak kosong dulu. Jadi kalau misalkan nanti himpunan kosong, pasti dia nanti akan jadi submodul karena kita pakai bukti set himpunan kosong pasti modul jadi kalau misalkan terus apa yang mau dibicarakan kalau himpunannya kosong? Apa yang mau dikerjakan di situ kalau himpunannya merupakan himpunan kosong nggak punya elemen. Nah, jangan lupakan syarat itu di pembuktian. Jadi kalau misalkan mau buktikan S adalah suatu submodul harus ditulis sebabnya, siapa anggotanya. Biasanya yang sering diambil sebagai anggotanya adalah elemen 0 M-nya. Atau kalau mau tadi ring atas ringnya sendiri, maka nanti elemen 0 di R-nya. Tergantung nanti kita bicaranya di mana. Terlebih lagi, lebih lanjut, teorema 1 dan teorema 2, itu kenapa bisa dua-duanya dilakukan? Kalau begitu ada sesuatu hal di dalam teorema ini. Kenapa kok satunya pakai yang itu, satunya pakai itu? Kenapa kok seperti itu?
Karena teorema 1 dan teorema 2 ini, pernyataan 1 dan 2 ini meskipun kayaknya berbeda, itu adalah sesuatu hal yang ekuivalen atau yang sama. Sebenarnya sama kata. Nanti kalau misalkan kita melihat satu definisi di bukunya X atau di bukunya Y, pada satu mendefinisikan suatu hal yang sama, tapi ternyata kok jadi definisi sana kok lain, yang di sini lain. Jangan, Bu ini salah nulis ya, Bu ini salah ketik ya, atau Bu ini salah yang di sini, di buku yang ini salah. Lihat dulu, cek dulu bahwa biasanya mereka memang menuliskan dalam hal yang lain, tapi ternyata setelah kita buktikan itu adalah suatu hal yang sama, kalimatnya sama sebenarnya. Cuma penulisannya mau nyaman yang mana, menggunakan yang mana setelah kalian tahu bahwa kedua teorema itu sama. Jadi misalkan kita sebut sebagai teorema 1 dan teorema 2 tadi. Kita mau nunjukkan bahwa kedua teorema tadi yang pembuktiannya harus jelas. Pernyataannya itu saling ekuivalen. Ekuivalennya seperti apa? Ekuivalen itu mengatakan biasanya kalau if and only if itu biasanya kan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Jadi bukti dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri biasanya seperti itu ya. Jadi yang netralnya seperti itu. Jadi kalau diambil sembarang R1, R2 di dalam R dan S1, S2 di dalam S, kita mau tunjukkan bahwa teorema 1 maka teorema 2. Selisihnya di dalam S, hasil pergandaan skalar yang ada di dalam S, mau ditunjukkan bahwa kombinasi linearnya juga ada di dalam S. Gampangnya gitu. Kalau kita mau baca teoremanya dengan baik, itu pada saat kita menuliskan. Tapi kalau misalkan kita mau bikin nyamannya kita saat kita belajar, terserah Mbak Nama dan Mas kalian mau nyaman pakai kalimat kalian sendiri itu nggak masalah. Tapi kalau nulis di kalau R1 S1 tambah R1 R2 S2 itu ada di dalam S. Kita lihat dulu bahwa dari bagian 2 teorema 1 R1 S1 dikurang R2 S2 ada di dalam S. Karena R1 S1 kan R-nya kan R1 kan ada di dalam R. S1 ada di dalam S. Pergandaan skalarnya termuat di dalam S. Tadi dari teorema yang pertama. Kemudian min R2 S2, kenapa ada min selisih ya tadi ya di bagian di teorema yang pertama tadi pakai selisih. Kenapa kok negatif R2 S2 di dalam S, Bu? Karena R2 S2 di dalam S, maka tadi kita gunakan sifat subgroup dari S-nya, jadi min R2 S2 itu ada di dalam S. Dari sini akan mengakibatkan dari bagian 1, selisih antara kedua elemen ini ada di dalam S lagi. R1 S1 dikurang akibatnya R1 S1 tambah R1 S2 ada di dalam S. Terbukti untuk yang dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kirinya bagaimana? Ini lebih enak, tapi harus hati-hati. Sebaliknya, kalau diketahui teorema 2, yaitu R1 S1 tambah R1 S2, itu bagaimana mencari selisihnya ada di dalam S, dan bagaimana mencari bahwa hasil kali skalarnya juga ada R1-nya kita ambil kejadian khusus R1-nya sama dengan 1 dan R2-nya sama dengan min 1. Hasil kombinasi linear di sini karena R1-nya sama dengan 1 dengan menggunakan aksioma modul yang keempat, kita punya S1, hasilnya S1. Dan ini R2 S2-nya akan sama dengan S2 ada di dalam S. Bagian pertama dari teorema pertama kita pegang, sudah kita buktikan. Dan kemudian yang untuk yang bagian keduanya kita ambil R2-nya kejadian khusus R2-nya pada saat sama dengan 0R. Karena 0R kali M sama dengan 0M tadi ya, sudah punya dari sifat-sifat tadi itu kita gunakan, sifat-sifat submodul tadi sifat-sifat modul tadi kita gunakan. Maka akan dihasilkan bahwa R1 dikalikan S1 ada di dalam S karena yang 1 plus R2 S2-nya hasilnya sudah sama dengan 0M. Jadi kita peroleh R1 S1 ada di
di dalam seorang matematikawan itu, misalkan 1 dan 2 itu berbeda, kelihatannya berbeda, tapi maknanya itu sama, sebenarnya sama. Dan setelah kita tahu bahwa, yakin bahwa itu keduanya sama, kita bisa pilih mau pakai yang mana. Mau pakai yang kombinasi linier, atau yang mau lebih nyaman pakai yang teorema 1. Terserah sama mbak-mbak dan mas-mas sekalian. Tadi, jadi ideal sebagai submodul dari R modul R. Kita sudah tahu bahwa setiap modul R, setiap ring R merupakan modul atas dirinya sendiri. Setiap R itu adalah modul atas R atau dirinya sendiri. Gampangnya kalau saya lebih nyaman itu. Setiap ring adalah modul atas dirinya sendiri. Dan di dalam ring itu kan ada ideal I. Ideal itu bisa nggak kira-kira jadi submodul? Kira-kira seperti itu. Jadi bisa menemukan banyak sekali contoh submodul untuk kasus R modul R. Jadi modul atas ring, modul atas R atas dirinya, modul R atas dirinya sendiri. Jadi juga kita bisa melihat bahwa setiap ideal I di R itu merupakan submodul dari R modul R. Ada yang bisa menjawab ini dengan memanfaatkan teorema syarat perlu dan cukup dari submodul saya tuliskan petunjuknya di sini, kira-kira seperti apa? Ada yang kalau misalkan saya ada yang kurang jelas atau terlalu cepat menjelaskannya, tolong saya diingatkan ya. Karena saya nggak, kalau di ngajar di kelas bisa lihat responnya langsung lihat ke mata, tapi kalau ngajar seperti ini agak sulit buat melihat respon. Oh iya, beberapa tadi ada di kolom chat juga, Bu Niken. Iya. Loh, saya nggak memperhatikan itu, Pak Wah. Oh iya, saya nggak, cuma memberitahu aja. Kira sebentar, Pak Wah. Oh iya, jadi kalau misalkan nanti ada yang bisa memberikan jawaban ini, silahkan ya, bisa langsung unmute mic-nya. Bisa berikan contoh terkait pembahasan yang sedang dijelaskan. Jadi contoh di sini umum karena menjelaskan proses generalisasi. Tapi kalau masalah contohnya, kita bisa ambil contoh banyak sekali jadinya. Jadi misalkan dari contoh Rx, ring polinomial Rx, R-nya bisa kita ganti Z3X, jadi ring polinomial dengan Z3X itu dari ring polinomial yang koefisiennya merupakan elemen-elemen di Z3. XN itu adalah Z3, ya. Izin Bu Niken, mungkin maksudnya kami mungkin biar tidak terlalu abstrak, Bu Niken mencoret-coret di whiteboardnya gitu, biar kami juga paham gitu. Maksudnya seperti itu, guys. Terima kasih Bu Niken. Ya. Untuk yang ini, ya, silakan. Bu Niken. Kalau seperti yang kayak tadi, kayak kita ya memang terlalu abstrak sih bagi kami. Kami kan karena ini memang saya pernah dapat, cuman karena kita udah tidak bergelut gitu, setidaknya langsung memberikan secara konkret gitu, sehingga bisa memberikan motivasi kami, sehingga belajar ini ternyata enak gitu, tidak hanya sekedar saja gitu. Maksudnya kenapa kita minta memberikan contoh aplikatif dari beberapa teorema ataupun dari seperti yang
oh ini bagian ini contohnya seperti ini loh gitu. Maksud Ya, di sini sebenarnya saya kasih contohnya ke belakangan. Jadi saya jelaskan ini dulu. Saya jelaskan di sini dulu. Jadi misal contoh apa misalkan? Oke. Jadi misalkan teorema tadi itu kan kita punya teorema keekuivalensian kedua elemen tadi itu. Jadi kita punya dan hanya jika teorema 2. Saya menuliskan seperti ini ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa teorema 1 itu bisa digunakan. Teorema 2 juga boleh jadi alternatif penggunaan. Bisa juga jadi alternatif yang mau digunakan. Jadi untuk menunjukkan misalkan kalimat ini, kedua kalimat ini merupakan suatu kalimat yang sama, nanti bisa kita aplikasikan di contoh yang akan saya jelaskan setelah. Mau diulangi lagi atau bagaimana? Yang tadi sudah cukup atau mau diulangi lagi? Kalau mau diulangi lagi akan saya ulangi lagi. Boleh. Saya ulangi lagi ya. Ya. Oke. Diketahui teorema 1. Teorema 1 ini kan berarti ada S2 ada di dalam S dan R1 S1 ada di dalam S. Sementara teorema 2 ini hanya satu kalimat. R1 S1 ditambah R2 S2. Hanya satu kalimat ada di dalam S. Kenapa kok ini jadi sama? Bagaimana cara menunjukkannya? Jadi, dari sini teorema 2. Jadi ini yang diketahui. Kemudian kita mau menunjukkan yang ini. Jadi di sini karena kita tahu bahwa adanya jaminan operasi perkalian skalar ini sudah terjamin kalau diambil sembarang S2 di dalam S, R1 R2 di dalam R2 dan S1 S2 di dalam S untuk yang manapun itu, ini R ya. Maka kita punya bahwa dari bagian 2 teorema 1 R1 S1, R2 S2 ini ada di dalam S. Itu dulu yang kita pegang. Kemudian dengan memanfaatkan elemen inverse terhadap dengan memanfaatkan elemen inverse di S terhadap operasi penjumlahan, kan kita punya min R2 S2 itu juga ada di dalam S ya, karena setiap elemen di S, karena dia merupakan grup, maka inverse di S itu juga ada di dalam S. Akibatnya apa? Dengan yang ini, yang bagian pertama, teorema 1 bagian pertama, kita punya bahwa selisihnya kan ada di dalam S. R1 S1 dikurang min R2 S2 itu ada di dalam S. Sementara ini sama dengan R1 S1 ditambah R2 dikalikan S2 di dalam S. Ini sudah fix belum? Teorema kedua sama nggak dengan pernyataan teorema kedua? Sudah bisa diterima yang ini? Ya, siap, sudah. Untuk yang berikutnya,
Jadi kita punya, sebentar saya undo dulu. Yang berikutnya, diketahui R1 S1 ditambah R2 S2 ada di dalam S. Akan dibuktikan S1 min S2 dan R1 S1 ada di dalam S. Itu adalah pernyataan di teorema pertama. Modalnya ini. Jadi kalau misalkan kita mau membuktikan sesuatu, lihat dulu modalnya. Pastikan dulu modalnya kita pahami. Jadi di sini R1 tambah R2 kali R1 S1 tambah R2 S2 itu ada di dalam S. Mau dibuktikan yang ini dulu. Untuk yang pertama, karena R-nya adalah ring dengan elemen satuan, jadi manfaatnya ring dengan elemen satuannya digunakan di sini. Oleh karena R mempunyai elemen satuan, maka kita bisa mengambil, diambil R1 sama dengan 1 dan R2 jumlahan dari R1-nya, atau bisa dikatakan min 1, seperti itu sudah lazim dikatakan. Akibatnya R1 S1 ditambah R2 S2 sama dengan 1 dikalikan S1 ditambah min 1 dikalikan S2 sama dengan S1 min S2. Ini tadi dari yang diketahui di dalam S. Artinya ini sudah di dalam S juga. Karena kedua pernyataan ini pernyataan ini merupakan kejadian khusus dari pernyataan R1 S1 tambah R2 S2. Yang ini sudah bisa dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Jadi yang kemudian kita masih ada satu lagi nih. Kalau misalkan yang teorema yang pertama yang mau dibuktikan adalah R1 S1. Di sini diambil khusus di mana R1 R2-nya itu sama dengan 0R. Pada saat R2-nya sama dengan 0R, kombinasi linier R1 S1 ditambah 0R dikalikan S2 ini akan sama dengan R1 S1 dan ini ada di dalam. Jadi ini dan ini pada saat pembuktian teorema 1 dengan menggunakan teorema 2 itu merupakan kejadian khusus yang diambil dari teorema 1 dengan menggunakan kombinasi linier, kemudian ambil kejadian khusus R1 R2-nya seperti R1 elemen satuannya, memanfaatkan elemen netralnya, maka akan diperoleh bahwa kedua sifat dalam teorema kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Atau masih ada yang belum jelas? Sudah jelas, Bu. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Sekarang masuk ke ring R terhadap modul atas dirinya sendiri. Kita punya bahwa di ring kita punya ideal, konsep ideal. Konsep ideal ini bisa kita bawa ke dalam konsep submodul. Jadi di sini kita punya sifat bahwa setiap ideal I itu merupakan submodul dari R modul R. Bagaimana menunjukkannya? Jadi sekarang kita mau tunjukkan bahwa ideal itu
R1 dikurang R2 ada di dalam I. Kemudian R1 dikalikan S1 ada di dalam I juga. Atau nanti kita coba menggunakan apa? Kita coba pakai sifat kombinasi. Lebih nyaman yang mana kira-kira? Pakai yang submodul teorema pertama atau pakai syarat rule dan cukup yang teorema kedua? Mau pakai yang mana? Mungkin kedua, Bu. Yang kedua ya, saya ideal I merupakan submodul atas R modul R. Kalau teorema yang kedua, berarti kita harus punya dua elemen di R dan dua elemen di S ya. Dua elemen di R-nya ada dua elemen di I. R1 S1, S2 ada di dalam S. Kenapa saya dari tadi nggak mengatakan, kenapa saya nggak mengatakan kok nggak saya buktikan dulu ini sama dengan himpunan kosong? Karena I-nya itu sudah merupakan ideal. Kalau dia sudah ideal, dia sudah ada jaminan bahwa dia nggak sama dengan himpunan kosong. Jadi saya nggak mengambil, nggak memberikan ini dulu di awal sebelum kita menggunakan teoremanya. Jadi di sini kalau saya menggunakan teorema yang kedua, kita ambil dua elemen di dalam R dan dua elemen di dalam I. Jadi kemudian akan dibuktikan R1 S1 ditambah R2 S2 ada di dalam I. Kita lihat pertama-tama. Oleh karena R1 di dalam R, maka dengan menggunakan I-nya adalah ideal dari R, apa yang dihasilkan di sini? S1, Ada yang bisa menjawab? S1. Oh, baik sekali. Jadi R1 S1 itu ada di dalam I. Sama, yang kedua pun juga begitu. R2 ada di dalam R ya, dan S2 ada di dalam I. Karena I-nya ideal, tentu saja itu ada di dalam I juga. Oke, dari sini? Udah clear ya? Nah, dari keduanya ini kan kita mau menjumlahkan, saya tulis gampangnya gini ya, saya mau jumlahkan keduanya apakah di dalam I atau tidak. R1 S1 tambah R2 S2 ada di dalam I atau tidak? Kira-kira bagaimana teman-teman? Di dalam I, bukan dalam I. Alasannya kenapa? Alasannya I-nya ideal. Ya, jadi I-nya kan sudah ideal. Ideal itu kan sudah punya jaminan bahwa dua elemennya kalau dijumlahkan hasilnya di dalam elemen tersebut lagi. Jadi R1 S1 adalah di dalam adalah elemen di dalam I. Kesimpulannya apa? Dari teorema 2 tadi, kalau akibatkan atau menghasilkan kesimpulan bahwa ideal I merupakan submodul dari R modul R. Clear? Bisa diterima? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ya, saya anggap bisa diterima. Saya lanjutkan kembali. Kita masuk ke soal ini. Jadi sebenarnya soal ini akan memberikan kita suatu hal yang ternyata ringnya kalau kita rubah sedikit atau rubah sedikit ternyata hasilnya akan menghasilkan suatu hal yang berbeda, jadi sensitif. Jadi penekanan
ringnya siapa, grup abeliannya siapa, operasi pergandaan skalarnya siapa, kemudian aksiomanya bagaimana, itu sangat sensitif di sini. Jadi kita punya contoh seperti ini misalkan. Kita punya ring polinomial R2X atas operasi pergandaan skalarnya seperti ini ya, R A1, RA2, dan R kalikan A2. Jadi di sini R2X-nya nanti itu merupakan modul atas ring R. R2X-nya adalah modul atas ring R. Kemudian mau ditunjukkan bahwa ini persamaan linear ya, gampangnya ya, A0, bukan persamaan, polinomial berderajat 1, A0 tambah A1X, itu merupakan submodul dari R2X. Mau ditunjukkan dengan menggunakan nomor 2 misalkan, atau kalau ada yang mau nomor 1 juga bisa, kalau misalkan mau ngasih pendapat. Jadi ini mau dibuktikan mau pakai teorema 1 apa teorema 2 yang ini. Saya tuliskan di sini ya. Jadi kita punya R2E merupakan modul atas R. Jadi R2X-nya ring polinomial biasa, kemudian B-nya adalah himpunan A0 tambah A1X, di mana A0, A1-nya ada di dalam R. Apakah submodul? Yang pertama, karena ini instruksi sebelumnya atau enggak, belum kita tadi masih bicaranya secara umum ya, teorema 1, teorema 2 ideal itu sudah pasti dia nggak sama dengan himpunan kosong. Jadi di sini cek dulu B-nya tidak kosong atau tidak. Kalau misalkan dia mau ngecek B-nya nggak kosong atau tidak, kita harus punya jaminan ada satu elemen yang termuat di dalam B. Ini Mas, kira-kira siapa elemen di dalam B? Yang bisa kita kosong. Yang paling gampang. 0. Jadi, karena apa? 0? Karena kan 0 kan harus dinyatakan dalam persamaan atau harus dinyatakan dalam bentuk elemen yang seperti ini ya. Jadi 0 itu kan elemen bilangan real. 0 dapat dinyatakan sebagai 0 ditambah 0 dikalikan X. Kemudian yang kedua, kalau saya mau menggunakan, tadi sudah pakai teorema 2, saya mau menggunakan, ambil sebarang B1 sama dengan A0 tambah A1X, dan B2 sama dengan C0 tambah C1X, elemen dari B. Selisihnya ada di dalam B juga atau enggak? B1, B2, B1 kurang B2 sama dengan B1-nya adalah A0 tambah A1X dikurang C0 tambah C1X. Itu sama dengan A0 dikurang C0. Dan ini hanya sifat distributif, kemudian distributif antara atau seperti biasa operasi polinomial biasa seperti biasa, karena ini hanya A1 tambah A1 dikurang C1 dikumpulkan jadi 1 ya, yang nggak punya pengali X dan yang ada pengali X-nya. Jadi ini akan sama dengan A0 dikurang C0 itu elemen bilangan real atau bukan? Kan bentuknya A0 A1X ini kan A0-nya kan harus dalam bilangan real. A1-nya kan juga A0 dikurang C0-nya itu harus meyakinkan orang bahwa dia harus bilangan real juga.
kita gunakan sifat dari bilangan real, dua buah bilangan real. Kalau dikurangi itu bilangan real lagi, atau dengan menggunakan sifat bahwa ring grup abelian dari bilangan real terhadap operasi penjumlahan. Jadi A0 dikurang C0 itu ada di dalam R. Tentu saja sama, ini juga A1 dikurang C1 ada di dalam bilangan real. Akibatnya A0 kurang C0 tambah A1 dikurang C1X yang merupakan B1 dikurang B2 itu ada di dalam himpunan B. Ada pertanyaan yang ini? Kalau nggak ada saya teruskan ya. Syarat yang kedua, untuk setiap modulnya atas bilangan real, maka skalarnya, pergandaan skalarnya harus ada di dalam bilangan real. Untuk setiap R di dalam R, maka akan dihasilkan R dikalikan B1 sama dengan R A0 dikurang ditambah A1X, ini akan sama dengan R A0 ditambah R A1X. Ini ada di dalam R, dan ini juga ada di dalam R dengan menggunakan sifat bahwa R itu merupakan sifat tertutup operasi perkalian di bilangan real R. Secara keseluruhan artinya akibatnya apa? Karena skalarnya ini sudah dijamin dia merupakan bilangan real, maka ini ada di dalam himpunan B. Jadi poin 1, poin 2, dan poin 3 ini kita punya adalah submodul dari Rx, ini polinomial Rx berderajat 2 ya maksud saya ya, atas R. Jangan lupa menuliskan ringnya, atas R-nya, atas itu, karena meski terlihat sepele, tapi dengan tidak menuliskan R-nya akan menjadikan ini menjadi bisa terlihat dengan baik buktinya. Jadi kalau menuliskan submodul, jangan cuma submodul saja yang disebutkan. Submodul dari siapa, atas siapa, tetap harus dibuktikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali. Saya mau menunjukkan bahwa kenapa ring R-nya itu yang tadi kita menggunakan bilangan real ya agar lebih terlihat nampak. Tapi untuk yang secara umum pun hasilnya nanti akan yang sama dengan menggunakan sifat pergandaan di bilangan realnya. Jadi kita tahu bahwa Rx tadi, R2X tadi ini juga dapat dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri. Jadi setiap ring adalah modul atas dirinya sendiri. Jadi setiap modul itu, ini kesimpulan yang tadi saya mau gunakan. Jadi setiap ring R dengan elemen satuan bisa dilihat nggak? Whiteboard-nya bisa dilihat ya? Ya, Bu. Setiap ring R dengan elemen satuan dapat dipandang sebagai modul atas R sendiri. Jadi setiap kita punya R ring dengan elemen satuan, maka R adalah R modul. Sama hal polinomial berderajat 2, karena dia juga merupakan ring, selain yang tadi, kita punya R2X, yang contoh yang pertama tadi, itu adalah R
modul dengan pergandaan skalar biasa, dengan mengalihkan skalar-skalarnya dengan R sendiri. Kemudian selain itu, R2X dengan sifat yang ini juga bisa dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri. Modul. Dari kedua sifat ini, himpunan B yang tadi kita definisikan sebagai A0 tambah A1X, di mana A0 dan A1-nya ada di dalam ring R, itu merupakan submodul dari R modul R2X. Sementara pada kasus yang ini, kita nggak semudah itu bisa melakukan pembuktian yang sama. Makanya saya mengatakan bahwa itu sensitif, mempengaruhi pembuktian kita. Jadi kalau B-nya tadi kita ambil sebagai A0 tambah A1X tambah A0 A1 di dalam R, itu kalau pada kasus yang pertama tadi, B ini adalah submodul. Kalau untuk kasus yang kedua, kira-kira submodulnya atau bukan? Kalau nggak kosongnya sama. Kalau untuk kasus yang kedua, ini apakah submodul dari R2X atas ring R2X? Kira-kira bagaimana? Apakah B-nya itu merupakan submodul dari R2X atas R2X? Gunakan tadi teorema 1 dan teorema 2. Siapa yang bisa memberikan penjelasan atau memberikan pendapatnya ke saya? Silakan. Bukan submodul, Bu. Kenapa, Nak? Karena pada misal pakai teorema 1 tadi, pada bagian 2 kita ambil elemen X dan kita ambil A0 A1 X elemen B gitu. Jika kita kalikan jadinya PX0 ditambah A1 PX X gitu. Yang mana A0 PX dan A1 PX itu dia bukan elemen real, Bu. Bagus. Jadi siapa namamu tadi? Mas apa namanya? Saiful. Oh, Saiful ya. Jadi kalau kita mengganti saja ringnya, meskipun R2-nya sama, grup abeliannya sama, sama-sama R2X, cuman di sini ringnya tadinya, di sini ringnya R, di sininya R2X, B ini nggak akan selalu jadi submodul terus-terusan dengan kondisi yang berbeda. Kalau syarat keduanya kita ganti menjadi ring R2X, kita gunakan ring 2X. Kan R1 dikalikan PX elemen di B, ini kan syaratnya harus termuat di dalam B lagi. Sementara ini kan R1-nya kan kalau di sini kan kalau yang tadi kan elemen R. Kalau di sini R1-nya kan elemen dari polinomial lagi, R2X. Kalau kita kerjakan, apa hasilnya itu derajatnya sama? Jangan terpana sama notasi ya. Jadi jangan terpana sama R1-nya itu cuma ya R aja gitu. Lihat R1-nya adalah elemen dari R2X. Jadi R1-nya bentuknya sudah polinomial. Jadi sudah A0X kuadrat ditambah, tadi polinomial berjadi 2 ya, 1X ditambah 1. Ini adalah R-nya. Ini misalkan adalah R1-nya. Kalau kita kalikan sama PX elemen di B, A0 tambah B0 tambah B1X, ini ada di dalam B. Ini R1,
ada di dalam R2X. Apakah hasil perkaliannya juga ada di dalam B? Enggak. Ruwet malah jadinya, malah tambah berderajat 3, malahan nggak ada di dalam, nggak berderajat. Orang pengalinya saja sudah berderajat 2 degree-nya. Apalagi nanti kecuali kalau misalkan kasus-kasus tertentu, tapi kita ini kan kita ambil untuk sembarang elemen R1 yang manapun di dalam R2X. Jangan hanya, kan tapi kalau misalkan kita ambil A0-nya sama dengan 0, A1-nya sama dengan 0, terus dikalikan 1 kan tetap di dalam B, Bu. Iya, memang itu adalah kejadian khusus. Itu merupakan kejadian khusus. Tapi kalau misalkan sebuah teorema, aksioma, ataupun apa bentuknya dalam pernyataan, itu harus berlaku untuk semua yang manapun. Jadi tidak boleh diambil dalam kejadian khusus, kecuali kalau yang sebelumnya sudah diketahui duluan kita pakai, baru bisa kita gunakan. Jadi meskipun B-nya tadi sama, grup abeliannya sama, saya kembali lagi ke sini. Di sini, meskipun R2X-nya sama-sama dimunculkan dari ring yang sama, terus di sini apa namanya kita punya R2, sama-sama punya R2X, R2 operasi pandang sebagai modul atas dirinya sendiri, ini R2X, modul R2X, maka nanti dengan B yang sama, meskipun dia merupakan sama-sama himpunan bagiannya, oke, bagiannya sudah dipenuhi, kemudian yang lain, sifat elemen yang lain, ternyata perkalian skalarnya nggak bisa kita penuhi, bahwa kalau kalau sembarang elemen B dikalikan dengan ringnya, yaitu R2, tidak memenuhi syarat perlu dan cukup untuk menjadi sebuah modul. Akibatnya, B untuk kasus yang ini bukan merupakan submodul dari dari modul R2X atas dirinya sendiri. Jadi, nah di sini kita bisa belajar bahwa dalam mempelajari sebuah modul, grup abelian, 3 modal tadi yang utama, sensitif. Jadi harus diperhatikan dengan baik-baik. Kalau misalkan sudah oke, di grupnya sudah ada, ringnya juga sudah oke, sudah punya, operasi pergandaan skalarnya juga sudah ada, tapi ternyata ada aksioma yang nggak dipenuhi pun, itu juga jadi masalah. Jadi keempatnya itu, mengikat keseluruhannya sehingga menjadi satu definisi, menjadi suatu struktur aljabar. Jadi struktur aljabar itu seperti sebuah sistem yang berjalan bersama-sama. Jadi meskipun punya modal, tapi kalau modal itu nggak memenuhi suatu kriteria atau suatu pernyataan, maka kita nggak bisa membentuk suatu struktur di situ. Jadi, kalau misalkan kita mau kembali lagi ke modul atau memberikan definisi modul, itu dari menggeneralisasikan ruang vektornya, di mana lapangan F-nya diganti dengan dengan ring R yang mempunyai elemen satuan. Dengan ring dengan elemen satuan. Aksiomanya bisa macam-macam. Bukan macam-macam. Jadi aksiomanya itu sama dengan yang ada di modul, sama dengan yang ada di ruang vektor. Jadi karena tadi Bu Yuni besok dengan Bu Indah akan belajar submodul terkecil yang dibangun oleh sebuah himpunan ya. Jadi di sini kalau kita mau simpulkan, kita punya V ruang vektor atas F ini
kita generalisasikan, jika F-nya diganti dengan ring R, V akan menjadi modul atas F. Ini hanya notasi. Kalau mau diganti notasi ini, mau diganti kita punya M, terus ini tetap dikembalikan ke R, nggak apa-apa. Kalau F-nya nanti kita atau F-nya kita ganti dengan ring, asal F-nya kita ganti dengan ring dengan L, dan yang mempunyai elemen satuan, maka kita punya struktur baru yang namanya modul atas ring. Ada grup abelian ini M, kemudian ada ring terhadap operasi penjumlahan R, ada sesuatu yang mengaitkan antara keduanya di sini, sehingga R dikalikan M termuat di dalam ini, dan ada aksioma 1, 2, 3, dan 4. Aksioma ini tentu saja yang sama dengan aksioma yang ada di ruang vektor. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa modul adalah generalisasi dari sebuah ruang vektor. Atau dengan kata lain, setiap ruang vektor itu merupakan modul atas modul M, itu merupakan generalisasi dari ruang vektor. Maka kita punya sifat bahwa F adalah modul atas F. Ini kalau saya ganti di sini M, di sini R, biar tidak membingungkan. Jadi V adalah modul atas F. Setiap kita punya ruang vektor, konstruksian struktur aljabar yang lain dilakukan dengan cara yang sama, dengan memanfaatkan hal-hal yang sudah kita ketahui. Dengan memanfaatkan hal-hal yang sudah kita ketahui. Hanya tinggal menjamin aksiomanya dipenuhi atau tidak. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau sudah capek ya? Waktunya sudah habis, Pak Hua? Iya. Oh iya. Sudah cukup panjang juga. Dari tadi pagi kan juga kan mesti sudah mulai konsentrasinya juga sudah turun. Iya, sama saya juga. Yang harus ngurusin anak-anak gini. Jadi besok tutornya sama saya lagi. Tolong saya diingatkan kalau misalkan saya terlalu jauh, karena semakin ke belakang nanti itu akan semakin abstrak. Belum lagi nanti belajar udah masuk tentang barisan eksak dan yang lain-lainnya, itu akan pelan-pelan. Jadi tolong saya diingatkan kalau misalkan saya terlalu abstrak dan harus menuliskan di whiteboard. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang di hari ini, karena besok tutornya masih sama saya lagi. Saya menemani Bu Indah besok. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.